Saudara Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kesepakatan perjanjian tarif dagang dengan Amerika Serikat 19% kini memunculkan sorotan baru. Amerika akan punya akses data milik pribadi Indonesia. Proses kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat jauh dari kata selesai dan tuntas. Terbaru pada 22 Juli 2025, Kompas Bisnis menemukan dua keterbukaan informasi yang dirilis White House. Salah satu yang jadi sorotan adalah akses Amerika Serikat ke data pribadi milik Indonesia. Keterbukaan pertama yaitu joint statement dalam kerangka kerja Indonesia-Amerika Serikat tentang perdagangan resiprokal atau timbal balik. Di sini Indonesia janji mengatasi hambatan yang mempengaruhi perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia juga janji memberikan kepastian mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bilang masih perlu koordinasi dengan Kementerian Perekonomian. Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan besok nanti kita akan koordinasi seperti apa penjelasannya dan nanti mungkin akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Untuk saat ini kami harus menunggu sampai ada koordinasi dengan Menko Perekonomian. Di keterbukaan informasi lembar fakta, Amerika Serikat menegaskan Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memastikan tentang tanggung jawab. Indonesia seperti apa Pak? Joint statement sudah disepakati kedua belah pihak. Oh, berarti yang dikeluarkan White House itu sudah disepakati oleh Indonesia ya Pak? Semua sudah disepakati. Ya itu kan semua sudah transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab. Itu bagaimana Pak? Masalahnya sejumlah perjanjian dagang sudah diikuti oleh Indonesia berkaitan dengan transfer data internasional yang bebas. Kami ambil dari Kompas ID, contohnya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership di ASEAN yang melarang kewajiban lokalisasi data dan harus memastikan transfer data pribadi yang bebas. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda, benarkah Amerika Serikat untung banyak sedangkan Indonesia rugi besar dalam kesepakatan 19%? Salah satunya adalah soal data pribadi. Selamat pagi Mas Huda. Selamat pagi Mbak Okta. Mas Huda, ini ada fact sheet, ada juga joint statement. Keduanya sama-sama nagih nih tentang komitmen Indonesia agar memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat sebagai yurisdiksi. Apa maknanya? Siapa sebetulnya yang menang banyak, siapa juga yang rugi besar di sini? Ya, sebenarnya kan ini ada aturannya bahwa di Indonesia tuh ketika ingin membuka data center, itu data centernya ada di Indonesia. Makanya ada beberapa perusahaan yang memang ingin mengolah data di Indonesia itu membangun data center di dalam negeri. Kita ada banyak lah dari China pun dari Amerika juga memang selama ini tidak memungkinkan untuk mentransfer data ke luar gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi Mbak Okta, di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini disebutkan di pasal 56 ya, pasal 56 itu ada menyebutkan bahwa negara itu bisa untuk mentransfer data pribadi ke luar negeri. Nah, ini jadi catatan sebenarnya ada diperbolehkan selama di negara tersebut mempunyai aturan perlindungan data pribadi yang sama kuat atau lebih kuat dibandingkan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat lainnya itu disebutkan kalau untuk peraturan mengenai transfer data ke luar negeri itu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sampai saat ini kita belum menemukan aturan pemerintah yang mengatur tentang transfer data pribadi ke luar negeri dari pemerintah. Oke, artinya ini sebetulnya boleh asalkan itu tadi catatannya punya perlindungan data pribadi yang sama kuatnya. Ini artinya gini Mas Huda, berarti itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Ini bisa dikatakan ketika kita datanya ini dikelola gitu oleh Amerika, ini bisa melanggar itu tadi nggak, misalnya tentang perlindungan data pribadi ataupun pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945?
Ya, yang pertama seperti ini, Mbak. Selama belum ada aturan peraturan pemerintah, tentu ini belum diperbolehkan untuk mentransfer data pribadi ke luar wilayah negara kita. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi, selama tidak ada peraturan pemerintah itu tidak boleh. Nah, makanya kalau kita lihat dalam surat kemarin yang fakta itu, ini kalau kita lihat sebenarnya mereka menginginkan untuk kepastian hukum dipercepat gitu kan. Nah, makanya ini kepastian hukum dipercepat itu adalah untuk bisa semua negara atau cuman hanya Amerika. Kalau cuman hanya Amerika nampaknya ini tidak boleh gitu kan, tidak diperbolehkan karena pada dasarnya itu diperbolehkan ketika ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai transfer data dari Indonesia ke luar negeri. Oke. Ada gini, data pribadi itu kan sangat riskan, Mas Huda. Apa risikonya, terutama di bidang keuangan? Dulu di Indonesia ada Mastercard, Visa, sebelumnya di USTR juga disinggung karena terusik sama kris. Ya, yang pertama seperti ini, Mbak. Kita melihat dalam pasal itu sebenarnya banyak yang ambigu ya, bahwa di situ disebutkan ada syarat bahwa negara yang dituju adalah mempunyai peraturan perlindungan data pribadi yang sama kuat atau setara dengan atau lebih kuat dibandingkan dengan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, namun kalau kita lihat di Amerika pun itu beberapa kali terjadi juga scam dan sebagainya atau data breach dan sebagainya yang memang ini merugikan warga negara Amerika. Nah, kita tidak ingin sebenarnya ini jadi di patokan di kita, jadi patokan untuk kita keluar wilayah negeri gitu. Jadi artinya adalah ini harusnya ada patokan yang lebih kuat dibandingkan dengan patokan yang kita miliki gitu. Misalkan kalau kita bicara mengenai di Uni Eropa ada GDPR dan sebagainya yang itu sangat kuat sekali, tapi di Indonesia ini belum ada PP-nya dan juga peraturan, dan mungkin kalau kita lihat dari sisi perlindungan data pribadi dalam negeri pun masih sangat kurang gitu kan. Nah, jangan sampai di Amerika itu mungkin hanya lebih baik sedikit ataupun ya sama saja dengan di Indonesia gitu kan, yang dimana data breach dan sebagainya masih terjadi di Amerika gitu. Nah, makanya kita ingin sebenarnya ini sebenarnya tidak masalah ketika aturan-aturan itu dibuat secara legal gitu kan, secara formal, secara legal bahwa diperbolehkan untuk mentransfer data ke luar wilayah Indonesia asalkan ada batasan-batasan, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh negara tujuannya. Nah, inilah yang kita sebutkan sebagai ya tadi sebagai salah satu keharusan pemerintah sebelum menyetujui apa yang disampaikan oleh Trump. Nah, yang kedua, Mbak Okta, yang kita lihat juga di dalam pasal itu ada persetujuan dari pemilik data atau subjek datanya. Nah, dalam hal ini adalah masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini tidak setuju dengan data yang ditransfer ke luar negeri termasuk ke Amerika, nah ini tentu kita boleh menolaknya. Makanya ini data ini sebenarnya adalah data milik pribadi masyarakat yang dimana tentu ini kedaulatannya ada di tangan masyarakat itu sendiri, bukan di tangan pemerintah dengan memasukkan ini dalam perjanjian dagang gitu kan. Makanya ini yang saya sayangkan adalah ini ada masuk ke perjanjian dagang seolah-olah ini menjadi poin dari pion dari pemerintah untuk bisa menurunkan tarif dari 32 ke 19%. Oke, harus ada batasan yang tegas, yang jelas, dan juga persetujuan pemilik dari data tersebut supaya tadi yang masih balik lagi, jangan sampai Indonesia ini jadinya yang rugi besar di perjanjian ini. Nah, Mas Huda, Indonesia kan juga punya perjanjian dagang dengan ASEAN yang melarang transfer data. Posisinya gimana sih? Karena ini kayaknya ada overlapping, ada tumpang tindih gitu terkait dengan perjanjian ini. Ya, kalau kita lihat sebenarnya di tingkat ASEAN sendiri memang ada perjanjian untuk ya kalau transfer data di antar ASEAN itu sudah mulai dibuka untuk di beberapa tahun terakhir, terutama yang terkait dengan DEFI ya, Digital Economy Agreement gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di Amerika sendiri kalau kita mau mentransfer data itu di Undang-Undang PTP diperbolehkan. Kita sebenarnya menyangkutnya adalah di Undang-Undang PTP-nya, Mbak Okta. Di Undang-Undang PTP itu memperbolehkan asal memang sudah ada aturan yang jelas. Dalam ini adalah peraturan pemerintah. Di Undang-Undang terstat dengan jelas seperti itu. Nah, kemudian di stat juga kalau memang ada aturan yang lebih kuat di negara tujuan, minimal sebenarnya ada patokan-patokan yang di negara mana sih yang bisa kita bebas transfer data, itu minimal tidak ada kejadian scam, tidak ada kejadian breach data dan sebagainya yang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, masalahnya adalah di Amerika sendiri itu sudah banyak sekali
terjadi scam data, juga ada breach data juga yang pada akhirnya ini juga akan berpotensi terjadi di data masyarakat kita ketika memang transfer data ke sana. Jadi inilah yang sebenarnya kita harapkan ada penyelesaian di dalam peraturan pemerintahnya seperti apa. Karena kalau kita bicara mengenai undang-undang itu dibutuhkan peraturan pemerintah untuk mengatur secara lebih rinci. Nah, sampai saat ini sayangnya belum ada peraturan pemerintah yang secara rinci mengatur mengenai transfer data ke luar wilayah negara Indonesia gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya terkait juga dengan bisnis, Mbak. Bisnis yang perusahaan cloud Amerika itu kan sudah bangun besar-besaran di data centernya di Amerika. Nah, kalau mau bisnis di Indonesia kan harus membuka data center di Indonesia. Nah, inilah yang sebenarnya bisnis mereka tuh cukup terganggu di situ. Makanya ini yang mereka tekankan harus ada transfer data ke luar negeri. Tapi sekali lagi ini juga harus berpatokan pada undang-undang PDB kita yang mengatur mengenai peraturan pemerintah yang harus dibuat sebelum transfer data luar negeri itu dilaksanakan. Mas, gini. Mungkin ada catatan, apa sih sebetulnya yang bisa dikatakan gini, Amerika punya, Indonesia nggak punya soal data pribadi ini, sampai ini masuk dalam poin di resiprokal tadi? Ya, yang sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kan sampai saat ini kan masih menganut lokal data center. Artinya untuk data perusahaan digital di Indonesia itu harus menggunakan cloud yang ada di Indonesia. Sampai saat ini masih seperti itu. Makanya kita punya pusat data center gitu kan, pusat data center yang memang dibangun di beberapa tempat. Nah, itu yang kita miliki sebenarnya. Nah, tapi kalau dari pihak Amerika sebenarnya kan pinginnya mereka sudah bangun di sana, ya udah kalau datanya bisa ditransfer ke Amerika, mengapa harus membangun data center di Indonesia? Itu kan sebagai pertanyaan dari perusahaan Amerika sebenarnya. Nah, tapi sayangnya itu aturan yang memang sudah terjadi dan yang kita lihat di Undang-Undang PDP pun sebenarnya sudah dilonggarkan, tapi dengan syarat ada peraturan pemerintah. Makanya kita melihat kinerja Komdigi ini terhadap di Undang-Undang PDP dan juga khususnya di transfer data luar negeri ya, itu sampai sekarang belum ada hasilnya atau masih mengambang dalam undang-undang saja, belum ada peraturan turunan seperti peraturan pemerintah. Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya ketika terjadi gejolak-gejolak seperti ini, kita tidak ada peraturan pemerintah yang baku, yang pada akhirnya ini menimbulkan ya tadi di masyarakat ini kok bisa data kita ditransfer ke Amerika, padahal yang memang di undang-undangnya diperbolehkan dan itu tidak tabu lagi sebenarnya. Tapi yang kita sayangkan adalah aturannya yang belum jelas sampai sekarang, karena di situ diatur ketat sekali sebenarnya ketika mau transfer ke luar negeri harus Amerikanya juga harus lebih baik, kemudian tidak terjadi data breach dan sebagainya. Itu yang kita jaga sebenarnya, dan inilah yang harusnya DPR pemerintah untuk segera untuk memformalkan ataupun membuat aturan turunan dari transfer data ke luar negeri. Oke, selain koordinasi antar kementerian, peraturan pemerintah juga harus makin clear juga nih ke masyarakat, karena ini menyangkut dengan data pribadi, jadi jangan bikin was-was nih ke masyarakat. Oke, Mas Huda, nanti kita lanjutkan kembali, dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis masih menemani Anda saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Ekonomi Digital Selgos Nailul Huda. Mas Huda, kita lanjutkan kembali. Mas Huda, jadi kira-kira akses data pribadi apa saja sih yang akan diakses Amerika Serikat hingga jadi keuntungan buat mereka? Keuangan kah, kesehatan kah, atau investasi? Ya, sebenarnya seperti ini Mbak, bahwa ini kan sebenarnya kan persaingan di bisnis juga ada di sini ya, bahwa data cloud computing yang dimiliki oleh perusahaan Amerika kan juga menawarkan berbagai layanan terhadap perusahaan digital di Indonesia. Misalkan mereka ingin menawarkan ke e-commerce, ya tentu mereka bisa menaruh datanya atau menempatkan datanya di Amerika gitu kan. Selama ini kan nggak bisa. Jadi ini sebenarnya tidak terkait dengan data yang bisa apa aja yang bisa ditransfer, tapi dari sisi layanan yang memang diperbolehkan untuk perusahaan digital di Indonesia menempatkan datanya di luar negeri, karena pada dasarnya ini sebenarnya bisnis juga gitu kan. Sebenarnya ini bisnis juga, bahwa untuk perusahaan-perusahaan di Amerika sendiri itu tidak perlu untuk membangun data center di Indonesia untuk menjual layanannya ke platform digital di Indonesia. Nah, tentu ini
banyak data yang bisa digunakan, seperti misalkan ada data keuangan untuk milik platform Amerika yang dia seharusnya di Indonesia tapi ditempatkan di Amerika. Nah, itu tentu bisa jadi seperti itu. Nah, makanya ini harus dilihat secara komprehensif dan sesuai dengan undang-undang PDP ya dalam hal ini ya. Ini harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang saat ini belum ada nih. Nah, kita sembari menunggu itu ya kita mencoba untuk mengkritisi bahwa di sini ada ketidakseimbangan antara peraturan perlindungan data pribadi di Amerika dan di Indonesia. Di Amerika itu ternyata kalau kita lihat tidak lebih baik lah dibandingkan dengan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya, karena di Amerika sendiri itu diatur di beberapa negara federal gitu kan, dan kita tidak melihat ada peraturan yang secara umum mengatur tentang undang-undang perlindungan data pribadi di Amerika. Makanya data pribadi di Amerika itu banyak juga terjadi scam dan sebagainya. Makanya inilah yang kita khawatirkan ketika ini ditangani, dan sebagai salah satu poin utama dari negosiasi tarif ini yang kita takutkan kita justru rugi gitu. Kalau misalkan dari Amerika ini tidak siap, makanya ini harus setara nih. Jadi dan kalau bisa lebih bagus gitu kan. Tapi sayangnya di Amerika sendiri ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi. Oke, harus setara atau justru lebih baik. Nah, pertanyaannya Mas Huda, can we do the same? Kita bisa punya tukeran yang baik juga nggak sih? Bukan cuma soal tarifnya diturunin jadi 19% gitu. Jadi kalau di sana ada keuntungan soal bisnis juga, nah Indonesia juga dapat keuntungan dong dengan adanya kesepakatan ini. Ya, harusnya seperti itu Mbak. Jadi memang ini yang kita lihat harusnya ada perjanjian dagang yang setara. Makanya dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan perjanjian yang tengah dilakukan oleh Amerika dan Indonesia itu terjadi kesenjangan dagang. Artinya adalah ketimpangan dagang artinya adalah di Amerika sendiri memang powernya sangat kuat sekali dibandingkan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Nah, makanya ini yang harus kita jelaskan bahwa ini terjadi ketimpangan kekuatan, kita tidak boleh kalah begitu saja sebenarnya, karena pada beberapa kali Pak Prabowo pun sampaikan bahwa negara kita adalah negara besar gitu kan, tidak boleh tunduk kepada kepentingan asing dan sebagainya. Nah, makanya ini yang kita tagih dari Prabowo bahwa negosiasi ini harusnya menunjukkan ada kesetaraan dagang antara pihak dari Amerika dan juga pihak Indonesia, termasuk juga dengan transfer data ini. Karena kalau kita lihat seharusnya ya kalau misalkan kita boleh untuk transfer data ke Amerika, ya begitu juga dengan sebaliknya gitu kan, bahwa ya kalaupun ada perusahaan Indonesia mau ke sana ya diperbolehkan untuk menggunakan cloud yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya yang fair seperti itu. Oke, ada timbal balik lah ya gitu antara Amerika dengan Indonesia. Mas sudah bisa ditegaskan kembali, apakah artinya begini, pemerintah melanggar undang-undang perlindungan data pribadi, lantas apa langkah yang bisa ditempuh dalam waktu dekat yang mungkin bisa dilakukan, proteksi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan data-data dari masyarakat? Ya, yang pertama adalah seperti ini. Sebelum untuk melaksanakan perjanjian dagang terkait dengan data pribadi yang ingin ditransfer dan diperbolehkan untuk ditransfer ke Amerika ataupun ke luar negeri lainnya, itu pemerintah harus memastikan adanya peraturan pemerintah dan aturan turunannya yang menjadi dasar untuk transfer data ke luar negeri. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa negara tujuannya memiliki perlindungan data pribadi, peraturan perlindungan data pribadi yang setara atau bahkan lebih kuat gitu kan. Nah, ini harus ada patokannya, lebih kuat itu dalam hal apa gitu kan. Apakah memang misalkan dalam 10 tahun terakhir tidak ada breach data atau dalam 5 tahun terakhir tidak ada scam dan sebagainya. Itu harus jelas dan memang itu ditujukan untuk melindungi data pribadi kita yang ingin ditransfer ke luar negeri, termasuk juga ke Amerika. Nah, makanya ini yang kita lihat sebenarnya pemerintah seharusnya mengejar hal itu gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat apa sih yang bisa dilakukan sekarang, ya pemerintah ya setidaknya harus memperkuat lagi untuk di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk juga untuk membentuk badan yang memang mengurusi perlindungan data pribadi kita yang selama ini diamanatkan oleh Undang-Undang PDP namun belum dilaksanakan sepenuhnya. Oke, keseriusan pemerintah soal bagaimana peraturan turunannya, kemudian juga bisa tadi ditambah dengan adanya Badan untuk Perlindungan Data Pribadi, ini juga harus dipastikan karena tadi ya untuk perjanjian dagang harus bisa setara begitu, jangan cuma Amerika Serikat aja yang diuntungkan, tapi justru Indonesia rugi besar gara-gara data pribadinya bisa menguntungkan bisnis di sana. Terima kasih Direktur Ekonomi Digital Selos Mas Nail Huda sudah bersama di Kompas Bisnis.